Pertanyaan ke-6, 6. apakah bisa cetak barcode atau price tag? Apakah bisa cetak barcode dan price tag? Bisa, bahkan price tag-nya bisa di redesign, bisa dikasih logo, bahkan bisa dikasih foto kamu, gitu bisa. Jadi bisa dikasih logo atau bisa dikasih tulisan atau dikasih hal lain gitu bisa. Jadi bisa di redesign sesuai selera. Yang penting kita bisa ngedesainnya, gitu. Lanjut pertanyaan ke-7, apakah bisa migrasi program? Nah, migrasi program ini penting. Maksudnya migrasi program itu iPOS ini dia secara data itu bisa in dan out data Excel atau data Excel. Artinya dia bisa berpindah ke program mana saja. Misalkan dari iPOS ke program lain ya, mau dimigrasi melalui Excel bisa. Jadi tinggal dikeluarkan terus dimasukkan. Dari iPOS itu juga bisa menerima program, menerima transferan dari program manapun. Yang paling penting adalah bisa berbentuk Excel. Jadi misalkan ada 10.000 item berbentuk Excel, nanti dimasukkan ke dalam program iPOS ini sudah bisa. Gitu, bisa. Pertanyaan ke-8, apakah bisa memasukkan kas laci? Kas laci bisa. Jadi ketika kita transaksi kasir, ketika kita transaksi modal, itu maksudnya adalah modal. Jadi ketika kita itu mau membuka kasir awal kan nggak ada uang modal ini, nggak ada uang. Jadi kita misalkan modal awal 500.000 kita masukkan, sehingga modal awal itu nanti nggak tercampur dengan uang transaksi, begitu. Pertanyaan ke-9, bagaimana prosedur tutupan shift atau tutupan kasir di iPOS? Tutupan shift dan tutupan kasirnya sama persis dengan yang ada di Indomaret. Jadi uangnya dihitung dulu, ya, uangnya dihitung total berapa, uang di-store ke admin, nanti admin cetak atau dicetak, tinggal nanti disamakan ada selisih apa tidak. Gitu. Pertanyaan ke-10, apakah bisa update laba? Update laba ini sangat bisa karena iPOS ini menggunakan sistem FIFO, first in first out. Artinya ketika misalkan kita dapat barang, ya saya kasih contoh barang Aqua, harganya 2.000, kita jual 3.000, kan dapat untung 1.000. Stok 10, stok laku 5, ternyata stok tinggal 5, terus kita ngambil lagi, ternyata barangnya harganya naik, harganya 2.200, kita jual 3.000, kan untung 800 perak. 10 piece juga, artinya program sudah bisa memisahkan mana yang untung 1.000, mana yang untung 800. Istimewanya begitu, sudah FIFO. Pertanyaan ke-11, apakah bisa mengetahui update stok? Update stok sangat bisa, jadi bahkan setiap hari kita bisa tahu stok berjalan kita berapa. Misalkan tanggal 1 stok kita 300 juta, stok tanggal 2 302 juta, tanggal 3 298 juta, begitu bisa dilihat. Pertanyaan ke-12, apakah bisa custom tampilan label harga? Bisa, jadi bisa custom, ukurannya di custom, dikasih logo, dikasih harga coret, bisa. Pertanyaan ke-13, apakah bisa digunakan untuk toko grosir? Sangat bisa. Jadi iPOS ini mempunyai banyak fitur. Jadi harga itu ada yang pertama satu harga, ya. Jadi Aqua satu harganya 3.000, begitu satu harga. Ada yang menggunakan harga berdasarkan satuan. Satuan itu misalkan beli satu piece 3.000, beli satu dus isi 10 harusnya 30.000, tapi harga 24.000. Jadi antara piece, dus, atau piece, renceng, box, dus, itu juga bisa berdasarkan satuan. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah itu misalkan beli 1 sampai 5 harganya 3.000, beli 6 sampai 100 harganya 2.750, beli 101 sampai 300 harganya berapa, lebih murah lagi, begitu. Itu berdasarkan jumlah. Yang keempat adalah berdasarkan level harga, gitu. Level harga itu adalah kalau orang belanja retail konsumen user ya dapat harga user, orang belanja grosir ya dapat harga grosir, gitu. Jadi harganya ada dua, harga grosir dan harga ecer. Jadi dia menggunakan fitur 4, jadi kita bisa milih salah satu. Atau Mas, satu toko menggunakan 4-4-nya bisa nggak? Bisa. Jadi ada yang ecer saja, ada yang berdasarkan satuan, ada yang berdasarkan jumlah, ada yang berdasarkan level, itu semua bisa dipakai. Lanjut pertanyaan ke-14, kalau ada kenaikan harga barang sementara stok lama masih, hitung labanya gimana? Hitung labanya dia sudah otomatis FIFO. Yang tadi saya sampaikan bahwa
FIFO-nya adalah program akan mengambil otoritas mana yang lebih dulu. Ya, jadi misalkan stoknya ada 10 yang harga 2000, sudah laku 5 itu yang duluan, stok masih 5, terus datang lagi harga 2200, terus stok 10, jadi stok ada 15. Ketika laku 15 ya dua-duanya referensi, yang 5 ngambil untung atas, yang 10 ngambil untung bawah. Jadi dia sudah bisa memisahkan mana yang labanya 1000, mana yang labanya 800. Sudah FIFO. Pertanyaan ke-15, bagaimana metode stok opnamnya? Stok opnamnya di iPOS ini ada yang iPOS, kalau di iPOS 4 itu ada 3 ya, scan satu persatu, tampilkan semua program, atau insert, simpan. Jadi dia bisa menggunakan Excel ya. Terus untuk iPOS 5 ini kita bisa menggunakan mobile server, jadi pakai handphone, tinggal di scan gitu. Pertanyaan ke-16, pembayaran menggunakan debit apakah bisa? Sangat bisa. Jadi program ini sudah support menggunakan debit, QRIS, terus menggunakan e-money, jadi menggunakan bank, bisa kita menambahkan bank, bisa menambahkan jenis e-money juga bisa. Jadi nanti secara setoran akan terpisah mana yang uang cash, mana yang e-money, mana yang QRIS, mana yang debit atau kredit gitu. Pertanyaan ke-17, apakah programnya bisa dipantau atau monitor jarak jauh? Kalau program iPOS 5 yang profesional itu bisa satu aktivasi itu bisa dibuka di 5 server. Artinya kita bisa membuka di HP gitu. Jadi jarak jauh bisa. Terus kita juga ada yang namanya aplikasi TeamViewer, Anidesk yang kita bisa mengakses dari jarak jauh bisa. Ya, pertanyaan ke-18, kelengkapan perangkat kasir apa saja? Kalau perangkat kasir yang dari toko mandiri itu di sini lengkap kan, ada LCD monitor, terus cash drawer, tempat uang, terus ada scanner, terus ada printer, terus ada CPU ya, terus ada keyboard sama mouse sama apa namanya pedalan-pedalan yang lain. Jadi nanti di spill aja. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghapus transaksi yang salah sedangkan kasir tidak punya akses untuk menghapus dan proses transaksi berlangsung? Bagaimana caranya agar customer tidak menunggu lama selain menunggu user yang bisa menghapus? Ya, jadi kalau sistemnya kan ketika misalkan ada salah, mestinya ketika menghapus kan kita harus manggil leader atau kepala toko untuk melakukan penghapusan. Tetapi ketika misalkan tidak ada ya kita bisa melakukan fitur simpan dulu. Jadi transaksinya disimpan dulu, terus ditransaksi ulang. Terus setelah leader datang disampaikan bahwa transaksi ini tidak jadi, itu bisa dihapus. Begitu konsepnya. Jadi bisa dikondisikan seperti itu. Jadi intinya sahabat Toko Mandiri Indonesia, saya sampaikan bahwa program iPOS ini adalah program yang lengkap ya. Toko Mandiri bukan pemilik program. Kami pun sebenarnya termasuk orang yang sudah mendapatkan manfaat dari iPOS lalu bercerita. Ternyata sedemikian kompleks atau sedemikian lengkap fitur daripada iPOS ini. Jadi menurut kami sangat recommended sekali untuk yang mau buka single, mau buka cabang, ini sangat recommended sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.